Kali ini kita akan membahas satu hal yang jadi pondasi penting dalam setiap kegiatan dakwah, yaitu perencanaan. Mungkin terdengar sederhana ya, tapi percaya deh, tanpa perencanaan yang baik, kegiatan dakwah kita tuh tidak bisa berantakan dan gak maksimal. Oke, jadi apa sih sebenarnya perencanaan itu? Sederhananya, perencanaan adalah proses menentukan apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Bayangkan saja kita mau bangun rumah tapi nggak punya blueprintnya. Bisa-bisa rumahnya jadi miring atau malah nggak selesai-selesai kan? Nah, hal yang sama berlaku untuk dakwah. Tanpa perencanaan yang baik, kita nggak akan punya panduan yang jelas dan akhirnya malah buang-buang tenaga. Nah, di Pusat Studi Dakwah, perencanaan ini bukan sekedar menetapkan jadwal, tapi lebih dari itu. Mencakup penentuan sasaran, tujuan, langkah-langkah strategis, hingga bagaimana kita mengevaluasi hasilnya. Semua ini harus terstruktur dengan baik agar setiap program yang kita jalankan benar-benar mempunyai arah yang jelas. Nah, ada dua jenis perencanaan yang penting untuk kita tahu. Pertama, perencanaan strategis. Ini adalah perencanaan jangka panjang yang mencakup visi dan misi besar. Misalnya, kita mau meningkatkan kualitas pendidikan agar selama 5 tahun ke depan. Nah, semua langkah-langkah besar ini akan dirancang di sini. Lalu ada perencanaan operasional. Ini lebih teknis dan mendetail ya, kayak jadwal kegiatan mingguan atau bulanan. Contohnya, kita mau bikin kajian rutin setiap minggu atau program bukti sosial atau program bakti sosial setiap bulan. Terus, gimana caranya bikin perencanaan yang baik? Oke, langkah pertama yang kita harus tetapkan adalah tujuan yang jelas. Apa yang mau dicapai dari program ini? Tanpa tujuan yang jelas, kita nggak akan punya arah. Setelah itu, tentukan sasaran siapa yang akan kita jangkau. Anak-anak kah, remaja, atau dewasa. Dengan sasaran yang jelas, kita bisa menyusun strategi penyampaian yang tepat. Setelah itu, kita menentukan waktu dan lokasi. Kita memilih waktu yang tepat sesuai target audiens dan pastikan lokasinya strategis. Misal, kalau sasaran kita remaja, tentukan waktu yang gak bentrok sama kegiatan sekolah mereka. Lalu gak kalah penting, kita juga harus memperhitungkan anggaran dan sumber daya. Setiap program dakwah pasti butuh biaya. Jadi penting buat mempersiapkan dana sejak awal ya. Terakhir, jangan lupa untuk mempunyai rencana cadangan. Kenapa? Karena kadang-kadang ada aja hal-hal yang gak terduga, seperti cuaca atau kendala teknis. Nah, dengan rencana cadangan, kita bisa tetap fleksibel dan gak mudah panik kalau ada perubahan. Jadi teman-teman, manfaat dari perencanaan ini sangat besar banget ya. Mulai dari menghindari tumpang tindih kegiatan, meminimalkan resiko, sampai membantu kita untuk mengevaluasi hasil program dengan lebih baik. Misalnya, kalau kita punya program kajian di TPQ, perencanaan yang baik akan membantu kita melihat apakah peserta semakin bertambah atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki di masa depan. Jadi intinya perencanaan adalah kunci sukses dari setiap kegiatan dakwah. Mulai sekarang, ayo lebih serius untuk membuat rencana yang matang agar dakwah kita bisa lebih terarah, efektif, dan benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat. Mungkin itu ya sedikit pembahasan singkat tentang perencanaan Pusat Studi Dakwah. Sekian dulu obrolan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.